Saya teringat satu kali nih, jadi saya mau bercerita ya. Saya punya pengalaman yang buruk. Ini pengalaman saja, ini pengalaman sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Ya, saya punya masalah dengan ketua jemaat kami di gereja. Jadi ceritanya satu kali di gereja kami kan dibuat KKR, kebaktian kebangunan rohani yang dihadiri oleh orang banyak. Biasanya kalau KKR itu dibuat maka akan dihadiri oleh jemaat-jemaat yang datang dari luar gereja. Seperti itu. Jadi jemaat akan lebih banyak daripada biasanya. Nah, yang pimpin ibadah atau pimpin pujian kalau di di aliran karismatik itu yang pimpin ibadah itu kan ada yang pimpin pujian. Kami menyebutnya sebagai worship leader. Worship leader selesai kemudian diserahkan kepada pembawa firman Tuhan. Nah, pada malam itu yang jadi worship leader adalah ibu gembala saya, saudara. Dan memang ibu gembala saya itu dia worship leader di gereja. Dia punya suara yang sangat bagus dan dia mantap kalau mau pimpin pujian. Tapi satu kali ketika dia selesai latihan untuk pimpin pujian di malam hari itu, tiba-tiba, ya secara tiba-tiba dia mengalami sakit, saudara. Sehingga sekalipun dia sudah latihan, dia tidak bisa tampil. Maka yang terjadi kemudian, ya ibu gembala pun menunjuk kepada saya untuk menggantikan beliau. Waduh, saudara-saudara ya, kalau saya ditunjuk tiba-tiba untuk bawa firman Tuhan, maka saya tidak akan menolak. Karena saya bukan menganggap enteng ya. Tapi saya punya stok khotbah yang sangat banyak. Ya kan? Tapi kalau mau ditunjuk pimpin pujian itu beda dengan khotbah, saudara. Pimpin pujian itu saudara juga harus latihan, ambil nadanya, ya. Suara ibu gembala saya itu nadanya nada-nada tinggi, saudara. Karena dia orang Ambon, suaranya itu menekik jauh ke atas, saudara. Sementara saya menikuk jauh ke bawah. Ya jadi ya, tapi tidak mau saya harus menggantikan beliau karena ini perintah daripada atasan kan. Ya saya punya semboyan dalam hidup saya, baik tidak baik waktunya saya harus tetap melayani Tuhan. Maka saya pun menggantikan ibu gembala dengan lagu-lagu yang telah dilatihankan ya, dengan nada-nada yang telah diturunkan. Kami tidak latihan saudara-saudara, cuma nadanya diturunkan saja. Nah karena saya terlalu fokus menjaga agar saya bisa bernyanyi dengan baik, saya tidak salah nyanyi ya. Saya benar-benar fokus kepada setiap lirik-lirik lagu yang ada. Saya lupa kalau malam itu ada kata sambutan dari Ibu Lurah, saudara. Aduh, sementara saya pimpin pujian mau firman Tuhan, tiba-tiba Pak Gembala saya yang di bawah tuh ngomong begini, ya. Sambutan. Waktu dibilang sambutan, saudara, saya bingung. Ini sambutan dari mana? Ibu Lurahnya siapa? Ya, jadi kami waktu itu dipimpin oleh Ibu Lurah, saudara. Kemudian Pak Gembala mencoba mengeja nama Ibu Lurah dari bawah. Nah saya yang terlalu grogi pada waktu itu salah menyebut nama Ibu Lurah. Serta apa yang terjadi? Gembala saya atau pimpinan gereja itu datang menghampiri saya di atas mimbar. Dan di hadapan orang banyak yang menghadiri KKR saya diusir dari mimbar. Saudara. Karena saya tidak becus. Malam hari itu saya merasa benar-benar malu semalu-malu. Saya rasanya tidak tahu mau taruh di mana muka saya, saudara. Itu pengalaman yang benar-benar buruk. Ya Pak Gembala saya menunjuk saya, saudara, seperti ini. Dikatakan kamu ke sana. Ya, itu tangannya yang suruh ke sana itu, saudara. Itu terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Selama beberapa malam saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Itu tangan yang suruh ke sana itu. Itu seringkali membangunkan saya di tengah malam. Saya benar-benar traumatis dengan kejadian tersebut. Saya mencoba untuk sharing dengan kakak rohani saya. Ya, saya mencoba untuk mendapatkan sebuah pembelaan begitu ya. Meskipun saya mungkin salah telah menyebutkan nama Ibu Lurah, tapi setidaknya jangan usir saya dari mimbar seperti itu ya. Tapi sayang sekali saudara bukannya dibela, justru saudara-saudara kakak rohani saya itu lebih pro kepada pimpinan gereja, ya kan? Karena memang kadang-kadang di dalam gereja pun ada persaingan, saudara-saudara. Ketika seseorang dipakai lebih banyak dalam pelayanan, kadang-kadang menjadi iri. Sehingga orang yang dipakai dalam pelayanan ini ketika melakukan sebuah kesalahan, maka orang-orang yang iri akan tepuk tangan. Ya kan? Ini realita yang terjadi. Maka saya semakin sakit hati.
Ketika saya datang ke gereja, saya tidak bisa lagi menikmati ibadah karena saya dipenuhi dengan yang namanya kepahitan. Kalau saya pandang wajah Pak Gembala saya benar-benar marah dengan dia. Apalagi ketika dia mulai mau khotbah tentang kasih dalam hati saya. Kamu khotbah tentang kasih, tapi kamu usir saya dari mimbar di hadapan ratusan jemaat yang hadir. Di mana kasihmu? Saya dipenuhi dengan kepahitan yang luar biasa. Saudara, saya mau menyaksikan ini agar engkau mengerti, memahami bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan biarkan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Justru itulah yang menjadi keinginan setan, karena di dalam kesendirian, setan dapat menghancurkan kita. Ya. Maka apa yang terjadi pada waktu itu Bapak Ibu? Ya, saya harus mengambil keputusan, karena saya tidak bisa lagi menikmati hadirat Tuhan. Ya. Bohong kalau saudara bisa menyembah Tuhan sementara hatimu penuh dengan kepahitan. Engkau tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan. Saya mau beritahu, dosa kepahitan adalah salah satu dosa yang paling disenangi oleh iblis. Karena dosa kepahitan efektif membuat engkau jauh dari Tuhan. Itu bukan hanya akan membuat engkau jauh dari orang yang engkau benci yang telah menyakiti saudara. Itu efektif sekali menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Dosa kepahitan juga bisa membuat kita memahitkan orang-orang yang lain. Perhatikan ketika Lucifer itu menjadi pahit hati kepada Allah. Ketika dia dibuang ke dalam dunia, kata Alkitab, dia menyeret sepertiga bintang-bintang. Ya. Dia menyeret sepertiga bintang-bintang yang berbicara tentang malaikat. Lucifer tidak pernah jatuh sendiri. Dia jatuh dengan kelompok malaikat yang mendukung dia. Orang tuh kalau kepahitan, dia akan menyeret orang lain, akan ikut pahit bersama-sama dengan dia. Burung yang memiliki warna bulu yang sama akan berkumpul bersama-sama. Maka jangan menjadi kepahitan. Saudara, saya harus mengambil keputusan. Saya tidak tahan tinggal dalam kepahitan dan tidak lagi bisa menikmati hadirat Tuhan. Dalam hidup saya mungkin bisa ditinggalkan oleh manusia. Tapi saya tidak akan pernah mau ditinggalkan oleh Tuhan. Ada harga yang mahal yang telah saya bayar di dalam pengabdian saya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Yang belum saya ceritakan semuanya. Tapi bagi saya Tuhan adalah segalanya. Ya. Maka saya harus ambil keputusan. Harus mengampuni kah? Atau terus tinggal dalam kepahitan hati? Ya. Maka itulah yang saya lakukan. Saya mengampuni Pak Gembala saya. Saya melepaskan pengampunan. Dan pada waktu itu saya pun penuh dengan damai sejahtera. Sampai sekarang saya masih ada di gereja yang sama. Hubungan saya dengan Pak Gembala saya sangat baik-baik saja. Dan apa yang telah terjadi menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya. Saudara, kalau orang bertanya apakah ketika kamu bisa memutar waktu, apakah kamu ingin peristiwa tersebut tidak terjadi? Saya bilang saya tidak ingin mengubah apapun yang telah terjadi di masa lalu saya. Karena semua pengalaman-pengalaman buruk itu membentuk saya pada hari ini. Tanpa semua pengalaman buruk itu, maka tidak akan ada pendeta Dede Dula di hari ini. Amin. Maka sekali lagi saudara-saudara, jangan menjauhkan diri dari Allah. Karena waktu yang terbaik bagi setan untuk menghancurkan kita pada saat kita jauh daripada Tuhan. Amin.